Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Permata dari kelas non-reguler semester 3. Di sini saya akan mereview jurnal yang disusun oleh Ike Indra Agus Setiawati dari Universitas Airlangga mengenai pembantuan dan penyertaan atau DILNEMING dalam kasus perkosaan anak. Review jurnal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pertemuan kelima oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH beserta asisten dosen yaitu Dr. M. Rendi Aridayandi SAMH. Perkosaan merupakan kejahatan seksual. Perkosaan terhadap anak akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Namun saat ini perkosaan terhadap anak ataupun perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur semakin ramai. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah karena kebebasan anak dalam mengakses segala bentuk informasi yang tidak bisa diawasi terus-menerus oleh orang tua. Hal tersebut yang mendorong anak untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan umurnya dan tidak bisa membendung bahwa hawa nafsunya sehingga menyebabkan melakukan perkosaan terhadap temannya. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh perorangan, tentu akan mudah mengidentifikasi pelakunya. Namun bila dilakukan secara bersama, akan ditemukan kemungkinan bahwa kasus tersebut masuk dalam pembantuan dan penyertaan dalam pertanggungjawabannya. Tulisan ini membahas mengenai implementasi konsep penyertaan dan pembantuan dalam kasus perkosaan anak yang pelakunya lebih dari satu orang. Selain itu, juga akan dianalisa pertimbangan hakim dalam kasus perkosaan anak pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 24 Pidana Khusus A 2012 Pengadilan Negeri PSO dan putusan perkara nomor 142 Pidana Khusus 2012 Pengadilan Negeri. Wujud atau bentuk dari penyertaan atau DILNEMING yaitu turut melakukan atau medeplechen dan pembantuan atau medeplechtheid yang dikandungkan dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Menurut KUHP, yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dan melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Pada dasarnya, perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh lebih dari satu orang adalah tindakan pemaksaan oleh laki-laki kepada wanita yang masih anak-anak ataupun sudah dewasa untuk melakukan hubungan seksual selayaknya suami dan istri. Kemudian mengenai penyertaan dan pembantuannya, penyertaan dapat dilakukan oleh pelaku yang lebih dari satu orang dengan cara pemberian sarana untuk terciptanya perkosaan tersebut. Pembantu atau membantu melakukan tindak pidana dalam pasal 56 KUHP, maka harus dibuktikan adanya unsur sengaja pada tindakan untuk membantu melakukan tindak pidana. Membantu melakukan adalah memberikan sarana untuk pelaku utama melakukan tindak pidana perkosaan dengan memberikan sarana dan mengetahui bahwa akan dilakukan perkosaan. Maka unsur sengaja terkandung di dalamnya. Pada putusan Pengadilan Nomor 24 Pidana Khusus A 2012 Pengadilan Negeri, hakim memutuskan bahwa para tersangka tidak bersalah dan bebas dari dakwaan penuntut umum. Hal ini didasarkan karena hakim kurang yakin dengan bukti yang ada berdasarkan keterangan korban yang dicocokkan dengan keterangan tersangka. Dalam putusan, pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 mengenai bukti surat berupa visum tidak dipertimbangkan. Sedangkan dalam visum ditemukan bahwa ada luka terhadap vagina korban. Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 cenderung mempertimbangkan dari keterangan terdakwa. Sedangkan pada putusan nomor 142 Pidana Khusus 2012 Pengadilan Negeri, dalam penggalian fakta di awal sebelum persidangan, jaksa juga seharusnya mempertimbangkan dakwaannya dengan memperhatikan dari kronologi kejadian. Terjadinya penyekapan yang dilakukan oleh terdakwa Uus termasuk ke dalam tindak pidana yang berdiri sendiri, namun masih dalam satu rangkaian kejadian dalam proses perkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh saksi Demah. Dalam dakwaan mengenai tindak pidana penyekapan tidak digali oleh jaksa di dalam dakwaan. Jadi, dari perbuatan pembantuan oleh tersangka tersebut juga terdapat tindak pidana lainnya, yaitu penyekapan
terhadap saksi korban. Dalam hukum pidana dikenal ada beberapa jenis alat bukti. Dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit dan malu bagi saksi korban pada khususnya dan keluarga saksi korban pada umumnya. 2. Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang mana anak tersebut masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari seorang ibu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam review jurnal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.